Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'alana mimman tazakka. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhadir pengajian Rujuk Muhammadiyah. Salam dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat sekalian. Bapak Ibu sedang jamaah pengajian rahmatullah. Di dalam kehidupan kita, di mana kita perlu tazkiyah. Tazkiyah ini adalah secara maknawi yaitu pembersihan. Kalau di dunia ini kita dianggap bersih, dianggap suci, dianggap juga yaitu orang yang terkenal misalnya kan, baik dari akhlaknya, baik dari pemurahnya dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an Karim, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merasa bersih terhadap diri kalian. Wallahu a'lamu biman ittaqa. Allah lah yang lebih mengetahui dengan orang yang bertakwa. Jadi untuk tazkiyah nafsi, membersihkan jiwa kita itu tidak sama seperti membersihkan nama kita, membersihkan yaitu dari segi status sosial kita. Itu banyak cara. Ada orang dengan mobil mewah, dengan rumah yang mewah, dengan status sosial, sehingga tidak nampak yang sebenarnya, sehingga kita melihat orang mewah tetapi yang padahal itu adalah kredit misalnya kan itu. Nah, jadi itu adalah secara duniawi, tetapi secara akhirat tazkiyatun nafsi, membersihkan jiwa kita ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an Karim, bersumpah yaitu wa nafsi wa ma hawaha, demi nafsu dan semua keinginan kecenderungannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, selalu yaitu dibisikkan kejelekannya dan juga ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang-orang yang telah membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwa ini Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama adalah yaitu tadabbur Al-Qur'an. Dengan kita banyak mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Terkadang kita membaca Al-Qur'an dari jam 6 sampai jam 7 dan juga malam sampai Isya. Sering kita lakukan. Nanti sewaktu-waktu kita ambil waktu luang, kita baca arti kandungan dari Al-Qur'anul Karim tersebut, sehingga apa yang kita baca itu bisa kita jadikan renungan. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, kata Allah. Apakah kalian tidak mau untuk mentadabbur Al-Qur'an, merenungi isi kandungan Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati kalian sudah ditutup? Nah, jadi ini adalah untuk obat sebagai tazkiyah nafsi, sehingga nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai obat dan juga rahmah. Rahmah itu adalah ketenangan dan juga kesenangan bagi orang-orang yang beriman. Maka itu adalah salah satu dari cara kita mentazkiyah nafsi, membersihkan jiwa kita. Yang kedua adalah isti'ar azamat Allah. Bagaimana kita merasakan keagungan Allah. Mungkin dalam hidup kita sering merasa agung dengan presiden, merasa agung dengan wali kota, merasa agung dengan jabatan, merasa agung dengan kekayaan. Tapi masukkah keagungan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bagaimana supaya keagungan Allah Subhanahu wa taala itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam jiwa kita? Yang pertama adalah ma'rifatul asma'i. Kita harus mengenal nama-nama
Allah. Jadi nama-nama Allah, walillahi asmaul husna fad'uhu lahu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang indah. Maka serulah. Jadi kita banyak-banyak menyeru nama-nama Allah. Ar-Rahman, besok kita seru Ar-Rahim, besok kita seru Al-Wadud, besok kita seru Al-Wahhab. Ketika diberikan Allah nikmat kepada kita, kita mengingat ini adalah nikmat ini dari Wahhab, pemberian Allah. Tidak nampak yaitu diri kita itu hebat, tidak nampak diri kita itu yang serba bisa. Ketika kita diberikan Allah ilmu, berarti kita tahu yang bahwa itu adalah diberikan oleh Allah yang alim, yang maha alim. Kemudian juga mengenal sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sifat Allah yang banyak itu sehingga setiap hari kita baca Al-Quran Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Jadi itu adalah sifat Allah. Nanti ketika kita baca artinya, kemudian kita renungkan makna-makna daripada sifat Allah tersebut. Kemudian juga sifat-sifat yang lain dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita ada rasa mengagungkan Allah di dalam diri kita. Kemudian talabul ilmi syar'i. Belajar ilmu tentang syariat, yang bahwa ilmu tersebut adalah untuk mendekatkan kita kepada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu adalah dari hambanya yang ulama. Ulama itu siapa? Ya'maluna bi ilmihi, yaitu beramal dengan ilmu. Jadi satu ilmu kita dapat, kita amalkan. Nah, ini tentang kurban, nanti tentang tahajud, nanti tentang sedekah, ya kan? Kemudian luzumu az-zikri. Jadi sering-sering kita berzikir. La yaqaddamu qaumun yadhkurunallaha illa tufathumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa nuzilat alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah seseorang itu duduk mereka berzikir kepada Allah kecuali dikelilingi oleh malaikat. Ketika kita duduk berzikir, walaupun kita masing-masing ada di sana satu, di sini satu, duduk berzikir. Nah, kemudian malaikat akan mengelilingi kita dan rahmat Allah turun kepada kita dan juga ketenangan. Jadi sehingga tenang jiwa kita. Kadang-kadang ketika kita banyak uang, tenang jiwa. Uang dikit, enggak? Gersam. Dan itu adalah kenapa? Itu adalah obatnya kurang berzikir kepada Allah. Wa dzakarallahu fi man indah, dan nama kita itu disebut-sebut oleh malaikat. Nah, simpulan itu, ya Allah, dia menyebut kamu, dia berzikir kepadamu. Apa yang dia minta? Apakah mereka melihat surga? Tidak, ya Allah. Bagaimana kalau mereka melihatnya? Sungguh mereka akan bahagia. Jadi di hari kiamat nanti tidak ada sesuatu yang paling bahagia kita, Bapak Ibu rahimakumullah, kecuali ketika kita memandang kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Surga dikasih, kemudian juga dikasih singgahsana dalam surga itu, dan juga luasnya seluas langit dan bumi satu orang kita masing-masing. Jadi belum puas lagi, tapi melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kemudian banyak amal soleh. Jadi amal soleh ini diperbanyak. Man asbaha minkumul yauma sha'iman. Nabi pada suatu hari bertanya, siapa yang hari ini puasa? Saya, kata Abu Bakar. Man asbaha yauma minkum janazah. Siapa yang hari ini mengusung jenazah? Saya, kata Abu Bakar. Kemudian siapa di antara kalian yang hari ini mengunjungi orang sakit? Saya, ya Rasulullah. Siapa hari ini yang bersedekah? Saya, ya Allah. Maka apa kata Nabi kepada Abu Bakar? Ma jatama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah berkumpul semua amal-amal saleh itu kecuali masuklah dia ke dalam surga dengan amal-amal saleh mereka masing-masing. Nah, jadi kita isi waktu kita
untuk beramal saleh, terutama adalah amal saleh yang membersihkan jiwa kita, bersegera kepada keampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Kemudian juga amal saleh berbuat ibadah sunnah. Ma yazalu abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah seseorang itu mencintai saya kecuali saya mendekatkan diri kepada saya dengan ibadah sunnah, kecuali saya mencintainya. Salat duha, salat tahajud, salat rawatib, kan? Itu adalah ibadah-ibadah sunnah. Kemudian juga ibadah sunnah lainnya seperti mengunjungi orang sakit. Kemudian tidak imlalun nafsi. Imlalun nafsi ini adalah kita tidak bosan dalam ibadah. Jadi mungkin kita bosan dari baca Quran, ganti dengan zikir. Bosan dari zikir, ganti dengan sedekah. Bosan dari sedekah, pergi kita untuk mengunjungi orang sakit. Kemudian dari situ lagi ada orang meninggal dunia ini, sehingga amal saleh kita itu maka senantiasa akan kita isi selama-lamanya. Fa innaka idza fa'alta dzalika hajamta 'ainaka wa nafahta nafsaka. Aklifu minal amal ma tutikun fa innallaha la yamullu hatta tamullu. Beratkanlah dirimu untuk beramal. Jadi amal ini harus kita paksa diri kita. Kenapa? Karena apa yang kamu kerjakan itu sesuai dengan kemampuan kamu. Allah Ta'ala tidak akan yamullu, tidak akan bosan sehingga kamu bosan. Allah tidak bosan-bosan. Wa inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in kalla. Jadi amal yang paling dicintai Allah itu amal yang tidak bosan-bosan. Walaupun sedikit, bersedekah tiap hari ada, berzikir tiap hari ada, baca Quran tiap hari ada, mengunjungi orang sakit paling minimal seminggu sekali ada. Kemudian yang selanjutnya adalah iksar zikral maut, banyak mengingat mati. Itu juga adalah untuk mentazkiyah diri kita. Nah, bagaimana kita menziarah kubur, ya kan? Ketika kita menziarah kubur itu, fa innahu tarkal qalbi, maka ziarah kubur itu hati kita ini akan menjadi lembut, wa tadma'ul ain, dan menangis. Kalau boleh ketika kita ziarah itu setelah kita menangis. Kenapa? Wa tadzakarul akhirah, karena kita menziarah kubur itu untuk mengingat akhirat. Nah, bukan untuk ziarah kubur hanya untuk pergi-pergi saja, tapi adalah untuk mengingat akhirat. Kemudian tazkirah manazilal akhirah, mengingat bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala yaitu menempatkan kita di akhirat. Fa idza sahda fikratahu wajabat lahul basirah fa yanuru fil qalbi yabsuru bihil wa'du wal wa'id wal jannatu wan nar. Jadi manzilah ini adalah tempat kita nanti, ada kala di surga, ada kala di neraka. Jadi kita ingat, ini di surga kah saya atau di neraka? Karena terkadang ketika kita mengerjakan satu amal itu kaki kita di penjara sebelah, di neraka sebelah, ya kan? Nah, itu harus hati-hati kita. Nah, misalnya terjadi suap menyuap, ya kan? Jadi ketika kita bermuamalah dengan suap menyuap itu bisa saja tertangkap, berarti kita di penjara. Nggak tertangkap, berarti kita di neraka kaki kita sebelah. Jadi itulah mengingat manzilah-manzilah akhirat, yaitu di mana sana ada timbangan amal, ada sirat, ada mahsyar, kan? Dan juga ada penitian siratal mustaqim. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi itu beberapa perkara yang bisa membuat hati kita ini untuk bersih, jiwa kita ini untuk bersih. Nah, jadi kenapa demikian? Karena obat pembersih jiwa ini beda dengan obat pembersih tubuh. Kalau tubuh kita dengan pakaian yang bersih, dengan gaya yang bagus, dengan baju dan juga dengan kendaraan, kan? Nah, kemudian munajatullah wa inkisaru baina yadai azza wa jalla.
Jadi senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan diri di hadapannya. Jadi munajat kepada Allah di tengah malam ketika kita sunyi kan. Jadi sehingga Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Nanti di hari kiamat akan ada 7 golongan manusia yang mendapat penaungan Allah, tidak ada penaungan kecuali naungan Allah, yaitu rajulun dzakarallah khalian. Seorang itu yang bermunajat kepada Allah dengan sepi. Kalau rame-rame tarawih rame, kita salat jamaah rame, pergi takziah rame. Tapi ketika tengah malam sendiri, apakah kita masih mau bermunajat kepada Allah ketika tengah malam itu? Kalau bisa menangis, itulah kita bermesraan dengan Allah, yaitu ketika tengah malam itu Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian tasrul amal, selanjutnya adalah pendek angan-angan. Ini sekiranya saya tahun depan ini begini kan, saya akan buat ini, akan buat itu dan sebagainya kan. Itu masih panjang angan-angan untuk dunia. Nah, tapi bagaimana kita panjang angan-angan untuk akhirat. Ini tahun ini bisa saya bangun masjid, tahun depan bisa saya bangun masjid lagi. Sehingga ada di Jakarta itu satu orang mualaf Cina, dia bangun masjid di setiap pintu tol yang punya dia. Dibangunnya sendiri Bapak rahimahullah, dan dia berencana membangun 1000 masjid. Nah, Yusuf Hamka kan. Jadi itu adalah motivasi kita orang beriman. Apalagi membangun panti asuhan misalnya kan. Jadi kita Muhammadiyah ini panti asuhan belum ada. Di Rimo, di daerah baru, di mana-mana sudah ada panti asuhan ya. Jadi kita di Suku Salam bagaimana nanti larismu ke depan ya kan, untuk tahun 2023 nanti programnya adalah panti asuhan. Jadi itu jangka panjang kita ke depan. Bagaimana kemarin Ibu Aisyah sudah dibanding Bu ya. Nah, jadi nanti sampaikan kepada kami dan juga kepada pimpinan Muhammadiyah bagaimana panti asuhan di sana itu dan bagaimana terwujudnya. Saya teringat panti asuhan di Rimo itu ada seorang ibu ya kan. Nah, Najmiyah Said itu luar biasa. Seorang wanita kepala sekolah, sibuk ya kan, punya usaha kan, tapi bisa mewujudkan sebuah panti asuhan Pak. Tapi kita di Suku Salam ini alhamdulillah ramai, banyak yang mampu ya kan. Bagaimana kita mewujudkannya? Itulah mimpi kita untuk akhirat. Boleh kita tiada lagi Bapak Ibu rahimahumullah. Boleh kita sudah meninggalkan dunia ini, tapi amal-amal kita itu, amal-amal usaha itu mengalir pahalanya. Ada 1 sak semen Ibu bantu, ada 10 batang besi dibantu, mengalir di hari kiamat. Tidak mesti satu sendiri, tapi satu bersama Bapak Ibu rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya adalah tafakkur fi haqaratid dunya. Berpikir bagaimana hinanya dunia. Sekarang kenapa jiwa kita ini meronta-ronta Bapak Ibu rahimahullah? Karena kita selalu memikir dunia ini adalah indah, senang. Sehingga kita ingin dengan kesenangan-kesenangan itu kita kejar ya? Seperti mengejar fata morgana. Begitu dapat kita belum puas. Kalau puas tidak lama, kalau lama tidak kekal, kalau kekal tidak abadi. Nah, itu seperti dikatakan orang tersebut kan. Nah, jadi itu adalah bagaimana hati kita itu bisa bahwa dunia ini adalah hina gitu kan. Kemudian ta'zim haramatillah, yaitu mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yaitu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala pada seseorang ada, yaitu seseorang itu bagaimana dia bisa melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, baik itu kewajiban yang berhubungan dengan Allah maupun juga berhubungan dengan sosial. Berkurban ini adalah juga syiar Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah itu adalah
hatinya yang bertakwa, orang yang bertakwa hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedang jamaah rahimakumullah, kemudian terakhir adalah yaitu a'malul qulub, mahabbatullahi wal khaufu minhu wa rajaihi. Bagaimana kita mencintai Allah, takut kepada Allah dan mengharap, dan juga berbaik sangka dan bertawakal, redha dengan qadha dan juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha kita untuk dunia, berusaha kita untuk akhirat, begitu hasilnya tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin fil ard illa huwa akhidhum bi nasiyatiha. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kemampuan saya, maka di balik ini semuanya itu kembali kepada Allah. Jangan kita juga ketika kita sudah berpikir untuk akhirat tinggal dunia. Jadi dunia itu, usaha itu perlu, bekerja itu perlu, dan sebaik-baik kita adalah orang yang bagaimana dia di dunianya kaya, juga di akhirat kaya. Demikianlah yang dapat disampaikan dengan tentang tazkiyatun nufus, yaitu membersihkan jiwa pada malam ini. Lebih kurang mohon maaf, mungkin ada kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.